Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya, kita semua pasti pernah bersinggungan dengannya, tapi mungkin nggak benar-benar paham. Apa itu? Valuta asing. Nah, kita akan coba bongkar tuntas, mulai dari isi dompet Anda sampai gimana cara kerjanya di pasar dunia. Coba deh bayangin, pernah nggak sih Anda lagi asik-asiknya belanja online, nemu barang bagus dari luar negeri, atau mungkin lagi nyusun rencana liburan ke negara impian, pas mau bayar tiba-tiba harganya muncul dalam dolar, euro, atau yen. Familiar kan? Nah, itu dia. Mau nggak mau, kita butuh mata uang mereka buat transaksi. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya? Kayak sulap aja gitu, tiba-tiba rupiah di rekening kita bisa berubah jadi dolar, yen, atau euro. Nah, sihir inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngejawab itu semua, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih valuta asing itu? Gampangnya gini, valuta asing atau sering kita sebut falas, itu ya proses tukar-menukar mata uang satu negara dengan negara lain. Kata kuncinya itu kurs. Kurs ini adalah harganya. Contoh, kalau hari ini 1 dolar Amerika sama dengan 16.000 rupiah, nah angka 16.000 itulah yang namanya kurs. Simple kan? Inilah jantung dari semua transaksi falas. Tapi, jangan salah. Sistem yang kita pakai sekarang ini nggak muncul gitu aja loh. Ada ceritanya, ada sejarah panjang di baliknya. Yuk kita lihat sebentar gimana sih evolusi tukar-menukar uang ini dari zaman dulu sampai sekarang. Dulu banget, zaman Bahela, kita pakainya barter. Saya punya beras, Anda punya ayam, yaudah kita tukeran. Ribet kan? Nah, peradaban makin maju, kita beralih ke emas dan perak sebagai standar. Jauh lebih praktis. Terus kita loncat ke tahun 1944. Habis Perang Dunia II, negara-negara ngumpul bikin kesepakatan buat pakai sistem kurs tetap. Biar stabil, tapi ternyata itu pun nggak bertahan selamanya. Sejak tahun 70-an sampai detik ini, kita pakai sistem yang jauh lebih fleksibel. Nilai mata uang ya tergantung permintaan dan penawaran di pasar. Bener-bener evolusi yang luar biasa. Nah, ngomongin sistem fleksibel, jadi penasaran kan? Gimana sih harga atau kurs mata uang itu ditentuin hari ini? Ternyata, ada beberapa aturan main yang beda-beda. Secara garis besar, ada dua kubu utama nih. Yang pertama, sistem kurs bebas, atau floating. Anggap aja ini kayak pasar bebas murni. Harga naik turun ya cuma karena ada yang mau beli dan ada yang mau jual. Pemerintah nggak ikut campur sama sekali. Nah, di sisi lain, ada sistem kurs tetap, atau fixed. Kalau yang ini, kebalikannya. Bank sentral atau pemerintah yang nentuin, oke, nilai mata uang kita segini, dan mereka bakal berusaha keras buat jaga nilai itu. Jadi intinya cuma satu, siapa yang pegang kendali, pasar atau pemerintah? Tapi ya, namanya juga dunia, nggak selalu hitam putih. Ada juga jalan tengahnya, namanya sistem kurs terkontrol. Ini semacam gabungan keduanya. Pemerintah masih punya kendali, tapi nggak seketat sistem fix. Biasanya mereka ngatur buat apa aja falas boleh dipakai, biar perdagangan ekspor-impor tetap aman dan stabil. Oke, jadi kita udah ngomongin jual, beli, tukar-menukar. Tapi ini semua kejadiannya di mana sih? Nah, selamat datang di arena raksasa, pasar mata uang global, atau yang mungkin lebih sering Anda dengar, pasar forex. Ini bukan pasar beneran yang ada gedungnya ya, tapi sebuah jaringan elektronik global yang nyambung terus 24 jam sehari, non-stop. Terus siapa aja nih pemain di arena raksasa ini? Wah, banyak banget. Ada pemain kelas kakap kayak bank sentral dan pemerintah yang nentuin arah kebijakan. Ada bank-bank komersial, perusahaan ekspor-impor yang butuh dolar buat bayar barang, sampai ke kita-kita ini, individu yang mungkin butuh buat belanja online atau jalan-jalan. Jangan lupa juga pialang dan spekulan. Nah, walau di gambar ini kelihatannya porsinya sama, tapi di dunia nyata, bank dan lembaga keuangan besar lah yang jadi motor utama penggerak pasar ini. Oke, kita udah lihat sistemnya, sejarahnya, pemainnya. Mungkin sekarang ada yang mikir, oke, rumit juga ya. Terus, kenapa ini penting buat saya? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa sih falas ini jadi salah satu pilar utama ekonomi dunia? Jawabannya banyak banget. Pertama, dan yang paling penting, anggap falas ini sebagai darah bagi perdagangan internasional. Nggak ada falas, ya ekspor-impor berhenti, macet total. Buat kita pribadi, falas bisa bantu jaga nilai uang kita, mempermudah kirim uang ke keluarga di luar negeri, atau bahkan jadi sarana investasi. Buat pemerintah, ini alat buat ngendalin kurs. Buat perusahaan besar, mereka pakai ini buat yang namanya hedging atau lindung nilai. Gampangnya, cara mereka buat mengasuransikan diri dari resiko rugi gara-gara kurs yang naik turun. Dan pasar falas yang ada sekarang ini keren banget loh. Punya banyak kelebihan. Pertama, aktif 24 jam. Jadi kapanpun kita mau transaksi, bisa. Kedua, pasarnya itu super liquid. Maksudnya apa? Selalu ada yang mau beli dan selalu ada yang mau jual.
Jadi gampang banget buat kita nukar uang tanpa takut harganya tiba-tiba anjlok gara-gara transaksi kita. Biayanya juga cenderung rendah, dan tentu ada potensi buat cari untung dari pergerakan harganya. Eits, tapi tunggu dulu. Di mana ada potensi untung, di situ pasti ada risiko. Ini harus diingat baik-baik. Risiko terbesarnya, ya perubahan kurs itu sendiri yang kadang susah banget ditebak. Terus, kebijakan pemerintah suatu negara bisa aja tiba-tiba keluar dan mengubah segalanya dalam semalam. Makanya, poin paling pentingnya adalah, ini bukan main-main, butuh pemahaman yang benar-benar mendalam, apalagi buat yang baru memulai. Nah, jadi setelah kita lihat semua ini, gimana mata uang kita itu ternyata nyambung banget sama pasar dunia. Dari hal sepele kayak kita beli barang impor, sampai ke kebijakan besar bank sentral, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Di zaman yang serba terhubung kayak sekarang, apa bener masih ada mata uang yang sifatnya bener-bener cuma lokal aja? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.